Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara belajar saya dalam mempelajari materi identifikasi alkaloid secara spektrometri. Yang pertama, untuk mendapatkan gambaran, terlebih dahulu saya pergi ke ChatGPT dan bertanya senyawa alkaloid apa saja yang tersedia. Banyak jurnal Scopus yang membahas secara spektrometri. Maksudnya itu untuk mempercepat dan menghindari buang-buang waktu. Terus dijajarkan di sini pemeringkatan dan saya memilih poin 3 yaitu morfin atau kodein. Kenapa? Karena belakangan ini saya juga sering mendengar dan memahami tentang ini, jadi saya harap bisa lebih mengerti, lebih cepat mengerti. Terus saya tanya lagi, carikan saya jurnal morfin atau kodein yang membahas aspek spektroskopi, jurnal Scopus, dan aksesnya. Lalu di sini langsung saya klik yang poin satu, klik tautannya yaitu ke Science Direct. Keluarlah jurnal ini yaitu Royal Society Open Science, eh, di mana sudah terindeks Scopus Q1. Nah, ini jurnal yang sudah saya translate. Di sini dikatakan bahwa tanaman Papaver somniferum L ditanam untuk industri farmasi sebagai sumber morfin, kodein, tebain, dan oripavin sebagai bahan baku narkotika. Di sisi lain dijelaskan eh, metode kromatografi cair, ionisasi semprotan listrik, spektrometri massa atau LGESI-MS dikembangkan untuk mendeteksi morfin, kodein, tebain, papaverin, noscapin, dan morfin terdeuterasi sebagai standar internal. Selama tahap pengembangan metode, diamati bahwa semua senyawa menghasilkan satu. Selama tahap pengembangan metode, diamati bahwa semua senyawa menghasilkan satu puncak tunggal dalam kromatogram, tetapi terdapat dua puncak dalam kromatogram untuk tebain, senyawa yang tebain. Keduanya ini memiliki data spektrum massa yang sangat mirip. Seperti ini, puncak spektrumnya ada dua. Yang satu puncaknya di menit 1,31 menit, yang kedua di 8,62 menit. Bahkan saat menggunakan pemantauan ion selektif dan MS. Karena struktur kimia tebain yang sangat mirip dengan morfin dan kodein, seperti ini, morfin, kodein, tebain, terlihat hampir sama, hampir mirip. Karena dia mirip, puncak dengan waktu resistansi yang lebih mirip dengan morfin dan kodein digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Namun, hal ini tidak memberikan respon linier. Nah, dan kurva kalibrasi untuk sinyal lain pada 8,62 menit juga tidak memberikan respon linier. Hal ini tentu bertentangan dengan empat alkaloid lainnya yang secara rutin memberikan respon linier dengan koefisien determinasi. Nah, untuk menyelidiki apakah efek struktural ini berkaitan dengan tebain sendiri, mungkin menjadi penyebab perilaku anomali ini. Serangkaian eksperimen itu dilakukan menggunakan spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR untuk mengamati perilakunya dalam larutan. Nah, di sini sudah mulai tergambar rumusan masalahnya.
Dan juga di sini juga ada dijelaskan bahwa pernyataan bahwa ternyata spektroskopi NMR ini telah digunakan untuk mempelajari anomali dalam analisis kromatografi tebain dan ditemukan bahwa dalam larutan tebain itu menunjukkan perilaku epimerik yang bertahan lama dari bentuk kationiknya dalam fase mobile asam yang umum digunakan. Nah, di sini secara ringkasnya itu kayak eh, alkaloid opium tebain ini kan menunjukkan dua puncak kromatografi selama analisis LC-ESI MS. Tidak seperti alkaloid terkait struktural lainnya seperti morfin dan kodein yang padahal strukturnya itu hampir sama dengan tebain. Lalu rumusan masalahnya, mengapa spektroskopi NMR dipilih untuk dapat menuntaskan atau mengungkapkan asal struktural anomali ini, sedangkan LC-ESIMS sendiri itu tidak bisa. Lalu saya operkan dulu ke ChatGPT dengan tidak ada penambahan apapun di sini. Nah, di sini dirangkumkan bahwa salah satunya itu yaitu alasan kenapa spektroskopi NMR yaitu dia bisa membuktikan adanya dua epimer dengan perbandingan kira-kira 58 banding 42. Dia bisa membuktikan dan menjelaskan. Lalu ada lagi misalnya di sini dia dapat spektroskopi NMR ini dia dapat menggunakan kondisi pelarut H2O atau H3CN dan sebagainya. Hanya satu bentuk tebain teramati dan hanya satu puncak yang diperoleh pada kromatogram LCSIMS. Jadi dia bisa eh, menunjukkan menjadi satu. Jadi dia memanipulasi kondisi pelarut, menghilangkan fenomena dua puncak tadi, anomali tadi disebabkan oleh epimerisme. Jadi dia bisa mengatasi atau menyelesaikan gitu. Kita sesuaikan lagi dengan jurnalnya, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai. Nah, di sini nih dalam jurnal aslinya ini juga betul ternyata juga dikatakan bahwa eh, spektroskopi NMR ini bisa membuktikan keberadaan dua bentuk epimerik dengan perbandingan sekitar 58 banding 42 seperti yang di AI tadi. Terlihat jelas juga pada pemeriksaan spektrum HNMR itu dan diilustrasikan oleh pasangan sinyal untuk setiap lingkungan proton dalam struktur tebain. Pasangan sinyal ini paling jelas terlihat pada lingkungan hidrogen yang lebih dekat dengan atom nitrogen jembatan. Misalnya pasangan sinyal triplet dari doplet yang masing-masing berasal dari salah satu proton pada unit etilen jembatan dari kedua epimer. Intinya dia tuh keberadaan keberadaannya dia bisa buktiin dan secara spesifik lah pokoknya. Terus ada lagi di sini juga jelas dinyatakan bahwa dalam studi NMR ini dia itu bisa membuat satu bentuk struktural tebain yang tadinya itu dua puncak, dia jadi satu struktural tebain diperoleh dengan menggunakan campuran pelarut D2O dan CD3CN dengan perbandingan 20 banding 80 volume per volume mengandung 1% CD3COOD. Nah, itu jawaban setelah menyesuaikan dengan bantuan AI. Lalu saya ingin memastikan lagi nih, eh, ada nggak pendukung pendukung dari jurnal lain. Lalu saya operkan lagi ke ChatGPT. Sekarang carikan saya jurnal terindeks Scopus lain yang mendukung jawaban pernyataan di atas beserta aksesnya. Lalu saya diberikan akses poin pertama mengarah ke Science Direct.
dan ke jurnal ini, Jurnal Advances in Botanical Research yang sudah terindeks Scopus Q2. Nah, di sini tuh mendukung pernyataan alasan kenapa dipilih spektroskopi NMR tadi. Di sini dinyatakan spektroskopi NMR ini adalah teknik yang kuat yang memungkinkan penentuan struktur lengkap dan identifikasi senyawa yang alami. Secara umum, selain eksperimen IDNMR, pengukuran 2D NMR diperlukan untuk mengidentifikasi senyawa organik. Hubungan tetangga dalam rangkaian proton diidentifikasi melalui pengukuran spektroskopi korelasi dan spektroskopi korelasi total. Hubungan antara rangkaian proton dan karbon diteliti menggunakan pengukuran NMR heteronuklear dan dan sebagainya. Akhirnya korelasi antar ruang antara proton yang berdekatan diteliti melalui spektroskopi nuklir. Jadi intinya spektroskopi NMR ini dia eh, sangat teliti dan sangat spesifik lah pentingnya gitu. Terus dijelaskan lagi NMR ini merupakan pilihan teknik pilihan untuk menentukan struktur lengkap senyawa alami secara tepat. Jadi kesimpulannya mengapa tadi spektroskopi NMR itu dipilih untuk dapat menuntaskan atau mengungkapkan asal struktural anomali ini yang dimana LCSIMS ini sendiri tidak bisa. Yaitu alasannya karena spektroskopi NMR itu terbukti memiliki keunggulan bisa membuktikan keberadaan dua bentuk epimetrik yang tidak terlihat oleh LC-ESI-MS itu sendiri. Karena dia kan yang ini EMS ini dia berdasarkan molekul massa, jadi dia tidak terdeteksi misalnya dan terlihat jelas pada pemeriksaan spektrum 1H NMR. Jadi dia sangat teliti dan bisa menyesuaikan dan memanipulasi pelarut supaya dia itu terlihat jelas tadi dan dapat dibuktikan. Terus perubahan rasio epimer sesuai kondisi pelarut serta bisa diilustrasikan dengan oleh pasangan sinyal untuk setiap lingkungan proton dalam struktur tebain. Dan juga spektroskopi NMR ini adalah teknik yang kuat dan memungkinkan penentuan struktur lengkap dan identifikasi senyawa alami. Saya kira itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.